Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aka Putruliani dengan NIM 2205072404 dari kelas S1 Teknik Sipil B 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang titik berat dan statis momen pada suatu penampang. Lanjut, sumbu berat. Sumbu berat yaitu garis yang membagi penampang menjadi dua bagian yang sama statis momennya. Pada suatu penampang memiliki dua sumbu berat yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Titik perpotongan antara dua sumbu berat disebut titik berat. Sebagai contoh, di sini ada penampang berbentuk persegi dengan lebar B dan tinggi H. Penampang persegi ini memiliki sumbu berat X yang dapat kita hitung dengan jarak H/2 dari dasar penampang. Begitu juga dengan sumbu berat Y, yaitu dengan menghitung jarak sebesar B/2 dari sebelah kiri penampang. Sumbu X akan membagi penampang menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu bagian atas dan bagian bawah, sehingga memiliki statis momen yang sama. Begitu juga dengan sumbu Y. Sumbu Y ini akan membagi penampang menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, sehingga memiliki statis momen yang sama juga. Setelah itu, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik berat, atau titik yang warna pink ini, itu disebut titik berat. Selanjutnya, sumbu berat pada penampang tunggal. Di sini ada penampang berbentuk persegi, ada berbentuk segitiga, dan juga lingkaran. Kalau penampangnya berbentuk segitiga, sumbu berat X-nya dapat dihitung dengan cara H/3. Sedangkan sumbu berat Y-nya dihitung dengan B/2. Kalau pada penampang berbentuk lingkaran, kita dapat dihitung sumbu berat X-nya yaitu D/2, dan juga pada sumbu berat Y-nya sama dengan D/2. Selanjutnya, titik berat. Titik berat itu titik perpotongan antara dua sumbu berat, yaitu sumbu X yang ini dan sumbu Y. Atau bisa disebut juga titik berat itu titik pada benda di mana berat semua benda berpusat pada titik tersebut. Nah, titik berat ini ada dua rumus, yaitu titik berat X dan titik berat Y. Titik berat X-nya rumusnya Sx per luas penampang total. Kalau titik berat Y sama dengan Sy per luas penampang total. Statis momen terhadap garis atau sisi adalah perkalian antara luasan dan jarak titik beratnya terhadap sisi atau garis yang ditinjau statis momennya. Berarti kalau kita mencari titik berat Y, itu pacuannya kepada sumbu dengan arah Y atau sumbu Y. Kalau titik berat Y, kita mengacu pada sumbu X. Selanjutnya, statis momen. Statis momen itu merupakan perkalian antara luas elemen dan jarak titik berat penampang terhadap sebuah sumbu X dan sumbu Y. Statis momen ini juga digunakan untuk memastikan bahwa posisi sumbu berat yang kita hitung telah benar. Selanjutnya, statis momen itu ada dua, yaitu statis momen terhadap sisi kiri yang ini, dan juga statis momen terhadap sisi atas yang ini. Yang pertama, statis momen terhadap sisi kiri, yaitu X kiri dikali dalam kurung luas A ditambah luas B sama dengan
luas A dikali C ditambah luas B dikali D. C sama D itu gimana sih? Maksudnya itu dari sisi yang paling kiri itu, misal nih kita pakai penampang B ya, kan acuannya terhadap sisi kiri, berarti D itu titik tengah dari penampang B ke garis yang pink ini. Begitu juga garis C. Dengan mendapatkan XKR, maka XKN dapat dicari. Selanjutnya, statis momen terhadap sisi atas yang ini. YA dalam kurung luas A ditambah luas B sama dengan luas A dikali E ditambah luas B dikali F. E itu dari titik tengah penampang A ke garis pink yang ini, kayak gitu. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Selanjutnya, contoh soal. Hitunglah statis momen terhadap sisi kiri dan statis momen terhadap sisi atas pada bentuk penampang seperti pada gambar. Nah, di sini ada 3 penampang yang dijadikan satu, yaitu penampang A, B, dan C. Selanjutnya, statis momen terhadap sisi kiri. Kita kan di sini tinggi dari penampang B-nya belum diketahui, jadi kita harus nyari dulu nih. Nyarinya gimana? Carinya dari panjang dari tinggi ini, tinggi keseluruhan dikurangi tinggi A dikurangi tinggi C. 26 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 20 cm. Habis itu kita cari ini yang di sini, berapa senti yang di sini. Caranya 20 dikurang 15 dikurang 3 sama dengan 2 cm. Selanjutnya, karena ini terhadap sisi kiri, dari sini ke kiri ini kan, kita harus nyari juga jarak dari sini ke sini. Caranya 10 dikurang 2 sama dengan 8 cm. Selanjutnya, kita cari juga di bagian sini berapa sentimeter. Caranya 18 cm dikurang 10 dikurang 3 sama dengan 5 cm. Selanjutnya, XKR dikali luas A ditambah luas B ditambah luas C sama dengan luas A dikali E ditambah luas B dikali F ditambah luas C ditambah G. XKR sama dalam kurung 20 dikali 3 ditambah 3 dikali 20 ditambah 18 dikali 3 sama dengan luas A 20 dikali 3 ditambah E. E itu dari titik tengah ini ke sini. Titik tengahnya 20 kan 10 kan. 10 ditambah 8 sama dengan 18. Habis itu luas B dikali F. Luas B 3 dikali 10, 20 dikali F 11,5. 11,5 ini dapat dari mana? Titik tengah B. Kan 3 bagi 2 kan 1,5. 1,5 ditambah 10 sama dengan 11,5. Habis itu luas C ditambah G. Luas C kan 18 dikali 3 dikali 9. 9 itu 18 per 2. Selanjutnya, XKR dikali 60 ditambah 60 ditambah 54 sama dengan 1080 ditambah 690 ditambah 486. 174 XKR sama dengan 2256. XKR sama dengan 2256 per 174 sama dengan 12,965 cm. XKN ini karena ini sisi kiri kan, berarti sisi yang ini nih, sini.
itu 28. 28 ini dapat dari mana? Dari 20 ditambah 8 sama dengan 28. XKN sama dengan 28 dikurang XKR ini 12,965. XKN sama dengan 15,35 cm. Nah, ini hasilnya kayak gini. Selanjutnya statis momen terhadap sisi atas. YA dalam kurung luas A ditambah luas B ditambah luas C sama dengan luas A dikali F ditambah luas B dikali G ditambah luas C ditambah H. Luas A 20 dikali 3 ditambah luas B 3 kali 20 ditambah luas C 18 dikali 3 sama dengan luas A dikali F 20 dikali 3 dikali F. F itu setengahnya 3 sama dengan 1,5. Habis itu luas B dikali G. Luas B ini 20 dikali 3 kali 13 cm. 13 cm ini dapat dari mana? Karena tinggi B ini 20. Setengahnya B kan 10 ditambah 3 yang ini nih sama dengan 13 cm. Setelah itu luas C ditambah H. Luas C 18 dikali 3 dikali 24,5. 24,5 ini dapat dari mana? Dapat dari 3 yang ini ditambah 20 ditambah setengah dari 3. Setengah dari 3 kan 1,5. Berarti 3 ditambah 20 ditambah 1,5 sama dengan 24,5. Selanjutnya YA dalam kurung 60 ditambah 60 ditambah 54 sama dengan 90 ditambah 780 ditambah 1323. 174 YA sama dengan 2193. YA sama dengan 2193 per 174. YA nya dapat nih jadi 12,60 cm. Nah, itu YB ini dapat dari tinggi ini, tinggi terhadap sumbu Y. 26 dikurangi YA nya 12,60. Jadi YB sama dengan 13,40 cm. Hasilnya ini hasil YA, ini hasil YB, ini XKR, dan juga ini penjelasan dari saya mengenai titik berat dan statis momen pada suatu penampang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.